Hai semua, perkenalkan, nama saya Niemdi Mirah Atalisa. Saya akan membuat tugas biografi. Simak sampai akhir, ya ah. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosodiharjo dan wafat pada 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosodiharjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam revolusi nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga ke 1967. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai Kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke Els yang setara dengan sekolah dasar SG yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hoogere School HBS di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di Els dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto atau H.O.S. Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulia mengenal dunia, perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dowes Daker, Hipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indies Party saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus dan tahun ke-1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool THS jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli tahun 1926. Menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Hartini Manopo, Haryati, Yuri Kesanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan, Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri. Putranya yang pertama dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Perjalanan politik Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama
kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota yang Javi, cabang Surabaya, ke banyak organisasi di Indonesia. Menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Moko, bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan yang Javi di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar yang Javi menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Aldimin Studi AC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Study Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun ke-1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember tahun 1929 Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Banjue di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan Pledoi Indonesia, menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember tahun 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia Partindo yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Tahun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun ke-1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat Putra, hingga PPKI. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan daripada 17 Agustus tahun 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada 1 Juni tahun 1945 dalam sidang, BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk memundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun ke-1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, akhirnya Soekarno wafat di Jakarta. Tepatnya Wisma Yasow pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini.